Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda bersama saya Glenys Oktania. Dan saudara, kita pantau bagaimana situasi terkini terkait dengan pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang baru saja mendeklarasikan diri di Indonesia Arena yang sedang dalam perjalanan menuju ke Taman Suropati. Kami hadirkan situasi terkininya sebelah kiri layar. Ini merupakan bus yang berisikan pasangan Prabowo dan juga Gibran didampingi oleh Ketua Umum dari Partai Koalisi Indonesia Maju sedang menuju ke Taman Suropati untuk mengikuti rangkaian agenda selanjutnya untuk bisa mendaftarkan diri ke KPU pada hari ini. Sedangkan di sebelah kanan ini merupakan situasi terkini di sekitaran Taman Suropati. Di sini para simpatisan, pendukung dan juga relawan telah berkumpul sedari pagi dan rencananya akan ada kirap budaya untuk mendampingi pasangan Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU. Tak henti-hentinya Gibran dan juga Prabowo Subianto ini menyapa relawan sedari pagi tadi di Indonesia Arena karena ini merupakan penampilan atau Gibran dan Prabowo ini tampil ke publik untuk pertama kalinya setelah ramai nama-nama untuk cawapres Prabowo Subianto. Di dalam mobil ini juga berisikan Ketua Umum dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa mendampingi pendaftaran untuk Pilpres 2024 untuk Prabowo dan juga Gibran. Dan saudara, sudah hadir di studio Kompas TV Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan juga Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi menjelang siang ini ya. Selamat Mas pagi. Dan Bapak-bapak, saya panggil Mas aja ya untuk siang hari ini. Kita ngobrol sedikit terkait dengan deklarasi terlebih dahulu. Tadi kan juga di Indonesia Arena ya, di kawasan Senayan, Jakarta dipilih oleh pasangan Prabowo Gibran untuk mendeklarasikan diri. Tampil pertama untuk sebagai pasangan. Ya, beberapa kali ada statement yang ditekankan oleh Prabowo, tidak salah pilihkan, patenkan. Nah, ini bagaimana, saya minta tanggapan dulu dari Mas Viva sebagai Partai Koalisi Indonesia Maju. Ini sudah dipersiapkan seperti apa sebenarnya? Karena sebelumnya ada nama Erick Thohir yang diusung oleh PAN. Ya, jadi setelah kita bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, masing-masing anggota koalisi partai politik diberikan wewenang dan hak politik untuk menyodorkan nama-nama yang akan diajukan untuk menjadi calon wakil presiden. PAN menyodorkan Mas Erick Thohir, begitu juga yang lain. Partai Golkar menyodorkan Pak Erlangga Hartarto dan partai-partai yang lainnya juga menyodorkan kader-kader. Dari hasil diskusi, komunikasi, dan kita ukur hal-hal yang detail menyangkut soal popularitas, elektabilitas, dan pendekatan sosiologis dan lain sebagainya. Ternyata pada satu kesimpulan bahwa ini memang harus ada pemikiran bersama untuk tidak lagi berbicara soal kepentingan subjektif partai. Jadi kita ini berbicara soal kebutuhan objektif dari koalisi ini agar bisa menang pemilu presiden dan kalau menang pemilu presiden kan bisa untuk menerjemahkan, untuk merealisasikan platform dan program kerja koalisi. Nah, pilihannya jatuh kepada Mas Gibran. Alasannya karena setelah dipasangkan dari simulasi ada tren kenaikan dan yang kedua Mas Gibran itu mewakili kaum milenial, Gen Z, seorang wali kota yang masih muda dan punya kekuatan politik karena dia adalah pejabat dan kita melihat bahwa dari sisi Jokowi efek ternyata hasil beberapa lembaga survei menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu relatif masih tinggi. Kita menginginkan bahwa Jokowi efek itu
bukan ke figur yang lain, tetapi ke 100% ke Mas Gibran. Ditambah lagi dengan kekuatan dari anggota koalisi, masing-masing partai politik tentu mempunyai basis konstituen. Kalau kemudian ini digabungkan, diakumulasi menjadi satu, dengan manajemen yang baik, dengan organisasi yang baik, saya rasa nanti akan terjadi akumulasi atau pengumpulan suara yang kita harapkan bisa ekuivalen antara hasil pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Nah, dengan kondisi seperti itulah kita menyatakan kita berbicara sesama anggota koalisi untuk bersatu secara kekeluargaan. Kita putuskan berdasarkan musyawarah mufakat kolektif kolegial untuk memilih Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, keputusan untuk menjadi calon wakil presiden itu bagi Pak Prabowo sudah punya pengalaman dilakukan dengan aman, nyaman, dan damai. Pemilu 2014 dengan Bang Hatta Rajasa, seluruh koalisi menyatakan sepakat, damai, dan setuju semuanya. Pemilu 2019 dengan Mas Sandiaga Uno juga begitu. Dan sekarang seluruh anggota koalisi sudah sepakat menyatakan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi semuanya dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah mufakat, berdasarkan kepada asas kekeluargaan, dan semuanya setuju. Kita kompak, kita satu tujuan untuk pemilu presiden 2024, punya harapan untuk bisa menang. Oke, jadi satu suara solid Prabowo Gibran. Ada juga tadi Mas Yoga singgung soal Jokowi Effect. Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Ada Jokowi Effect dalam sosok Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya tadi, deklarasi, beberapa penekanan kata-kata begitu ya. Mohon doa restu, program yang sudah berjalan, melanjutkan dan menyempurnakan, dan juga konsistensi. Ini sudah tampil narasi-narasi ini di awal deklarasi seorang Prabowo dan sosok Gibran. Bagaimana Anda melihat hal ini? Sebelum menjawab, kayaknya Mas Viva makin bijak ya. dan udah masuk tuh ya. Kalau soal ini, soal panggung tadi, saya lihat memang itu adalah panggung peneguhan, reinforcement dari politik khas Pak Jokowi ya. Mulai dari setup, kemudian narasi, dan glorifikasi yang diekspresi simbolikan di panggung. Itu kan kita masih ingat 2019 dan 2014. Jadi saya melihat ada 3 faktor ya. Pertama, prakondisi kekuatan partai politik pengusung. Itu kita bisa lihat sekuennya nampak sekali. Jadi hari ini tidak mengagetkan karena prakondisinya kan hilalnya gitu ya. Itu sudah nampak sejak dari cukup lama sebenarnya, ketika misalnya partainya Mas Viva Yoga, kemudian validasi oleh Golkar, kemudian ujungnya adalah glorifikasi hari ini di pagi hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu bicara legal formalistiknya. Dari kemarin itu kan publik bertanya sebelum putusan MK apakah memungkinkan atau tidak. Ketika itu muncul, orang juga sudah sangat yakin bahwa Gibran lah yang akan maju gelanggang pertarungan mendampingi Pak Prabowo. Artinya putusan MK menjadi penanda kedua. Kemudian penanda ketiga, seluruh relawan yang kecenderungannya kuat berafiliasi pada Pak Jokowi itu juga kemudian mengekspresikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Jadi sebenarnya tidak mengagetkan. Jadi apa yang terjadi pagi ini adalah bentuk panggung untuk memberi semacam validasi kepada Gibran, Mas Gibran sebagai bagian dari line up Pak Prabowo, dan itu orkestrasi yang sebenarnya sudah terbaca sejak jauh-jauh hari. Simpulannya ya, apa yang tadi ditanyakan sebenarnya semakin mengokohkan aras politik mana yang kemudian jadi pilihan
dari pasangan ini gitu kira-kira. Oh, dari awal sudah jelas arahnya Iya. mau kemana, ya? Bukan mau kemana, kalau mau kemana pasti ingin menang kan. Aha. Tapi aras mana yang dipijak gitu. Oke. Nah ini saya juga Mas Viva. Jadi aras mana yang mau dipijak untuk Gibran, Prabowo dan Gibran? Seberapa yakin sih untuk bisa mendapatkan efek ekor jas? Berapa persen keyakinannya untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran ini? Soal prosentase nanti kita hitung berdasarkan kepada kondisi objektif situasi di lapangan menjelang hari H. Tapi kami dari Koalisi Indonesia Maju, seluruh partai punya optimisme, punya spirit perjuangan dan rasa soliditas untuk dapat berjuang, berkompetisi di arena demokrasi di pemilu presiden. Karena dari sisi tataran yuridis, setiap 5 tahun kita pasti akan menjumpai pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pasti konfigurasi politik juga akan berbeda-beda. Dan sekarang konfigurasi politiknya di Pilpres 2024 ini ada Koalisi Indonesia Maju, maka kita harus berjuang bersama-sama dan melakukan konsolidasi internal untuk menangi pasangan Prabowo dan Mas Gibran. Jadi dari potensi kekuatan internal, satu jumlah dari 9 partai politik yang mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, asumsinya begini, masing-masing partai politik itu tentu mempunyai basis sosial dan basis konstituen. Apabila digabung menjadi satu, akan menjadi kekuatan elektoral yang masif. Yang kedua, nilai elektabilitas dari calon presiden dan calon wakil presiden. Yang ketiga, kekuatan dari relawan-relawan yang kira-kira nanti berjumlah ribuan, itu sebagai mesin pendulang suara, dan apabila 3 komponen ini dijadikan satu dengan manajemen kampanye yang modern, dengan kekuatan yang well organized gitu, saya rasa potensi untuk dapat menang harapannya sangat tinggi. Apalagi kemudian kita melihat bahwa situasi sekarang ini kesadaran politik masyarakat juga relatif sudah semakin baik. Informasi selang-seling, simpang siur didapatkan setiap hari, setiap waktu melalui media sosial, melalui televisi, dan ada kesadaran dari masyarakat untuk dapat memfiltrasi informasi-informasi yang kira-kira itu baik dan tidak baik. Jadi saya masih sangat percaya bahwa masyarakat itu punya kesadaran politik, sudah cerdas, dan tidak bisa untuk digiring ke sana kemari. Mereka punya pilihan tertentu yang nantinya menjadi harapan besar dapat menentukan pilihannya menjelang hari hanya. Dan dengan komposisi dari Koalisi Indonesia Maju yang kompak, solid, serta dengan dukungan dari relawan dan teman-teman yang bergerak di lapangan, saya rasa ini menjadi awal dari perjuangan untuk dapat berkompetisi secara demokratis di pemilu presiden. Saya setuju, ini awal untuk Pilpres kita, ya, pemilu kita di 2024. Kita update dulu bagaimana perjalanan mobil iring-iringan Prabowo Gibran. Saat ini baru saja melewati bundaran Hotel Indonesia. Ini mobil akan menuju ke Taman Suropati untuk bisa juga kembali menyapa relawan dan kirap kebudayaan, kirap budaya begitu, untuk mengantarkan pendaftaran ke KPU pada pagi hari ini. Nanti juga kita akan pantau saudara bagaimana situasi terkini dari gedung KPU Jalan Imam Bonjol bersama dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat pagi Dian, bagaimana